Halo semua, perkenalkan nama saya Salsa Adira Ahyar. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda yang ada di Aceh Besar, legenda Amat Ramanyang. Dahulu kala di Aceh, hiduplah seorang ibu tua dan anaknya yang bernama Amat Ramanyang. Mereka hidup dalam kemiskinan dan Amat Ramanyang yang menjadi tulang punggung keluarga karena ibunya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Amat Ramanyang bekerja sebagai tani dan mereka hanya bisa makan 2 kali sehari. Lalu seiring berjalannya waktu, Amat Ramanyang berkeinginan untuk merantau dan ingin merubah nasibnya. Lalu Amat Ramanyang mengutarakan niatnya yang ingin merantau kepada ibunya. Sebenarnya Mak Minah tidak ingin putranya merantau dan meninggalkannya di rumah sendirian. Namun setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya Mak Minah pun mengizinkan Amat Ramanyang untuk pergi merantau. Nah, setelah beberapa hari berlalu, Amat Ramanyang kemudian bersiap untuk merantau dengan menumpangi kapal yang singgah di dekat desanya. Dan sebelum berangkat, Mak Minah berpesan kepada Amat Ramanyang untuk tidak melupakan kewajibannya, yaitu berbuat baik dan selalu beribadah. Tapi perempuan itu masih berdiri di tepi dermaga sambil memandang ke arah kapal yang berlalu. Dan sampai senja tiba, barulah Mak Minah pulang ke rumah. Hingga malam harinya pun Mak Minah masih bersedih selepas ditinggal anaknya merantau. Karena Amat Ramanyang adalah anak sematawayangnya dan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tapi pergi di saat usia Mak Minah sudah tua. Sebenarnya Mak Minah sangat tidak ingin Amat Ramanyang merantau. Namun ternyata keinginan Amat Ramanyang rupanya sudah bulat. Alasan Amat Ramanyang ingin merantau karena melihat orang-orang sukses setelah merantau. Dan Mak Minah pun tidak bisa membendung hasrat anaknya tersebut. Suatu hari ketika itu genap 10 tahun ia meninggalkan ibunya, terdengar kabar bahwa Amat Ramanyang telah sampai di dermaga. Dan air muka Mak Minah yang biasanya kuyu seketika kembali berseri lagi. "Hei, Amat sudah pulang dengan kapal besar. Dia sudah gagah, sudah menjadi orang besar. Cepat, pergilah ke dermaga," kata seseorang kepada Mak Minah. Demi mendapat kabar tersebut, lekas-lekas Mak Minah berangkat ke dermaga. Dengan rasa rindu 10 tahun yang tidak berjumpa dengan Amat Ramanyang, kini rasa rindunya akan terobati. Berkat ajaran sang bunda, Amat Ramanyang tumbuh menjadi seorang pekerja keras dan telaten. Kelak itu menjadi modal yang membuat ia bisa sukses di rantau orang. Awalnya ia menjadi kuli panggul, lalu dipercaya menjadi pengawas. Namun karena sifat jujur Amat Ramanyang bikin seorang saudagar kaya raya menaruh simpati, lantas mengawinkan putrinya yang cantik jelita dengan pemuda dari negeri seberang itu, yaitu Amat Ramanyang. Dan suatu hari, "Kanda, Dinda ingin sekali datang ke kampung halaman Kanda. Ingin pula Dinda melihat seperti apa rupanya kampung halaman Kanda yang katanya permai itu. Terutama bertemu dengan ibunda, orang yang melahirkan Kanda," pinta istri Amat Ramanyang saat itu. Amat Ramanyang tidak pernah menyangka istrinya akan melontarkan permintaan seperti itu. Ia mengaku kepada mertuanya kalau dirinya berasal dari keluarga bangsawan dan bergelar tuanku Amat Ramanyang. Apa pula yang akan dikatakan keluarga istrinya nanti jika mengetahui ia hanya seorang Amat Ramanyang yang berasal dari keluarga miskin dan mempunyai seorang ibu tua renta yang kini tengah sakit-sakitan. Namun demi menjaga meruah dan kepercayaan keluarga mertua, ia putuskan untuk menuruti permintaan sang istri. Hari itu orang-orang mulai berkerumun di dermaga. Mereka penasaran dengan kedatangan Amat Ramanyang yang katanya sudah menjadi saudagar kaya di negeri orang. Amat Ramanyang bersama rombongan pun turun dari kapal. Pernak-pernik perhiasan yang melekat di tubuh istrinya membuat orang-orang terkesima. Pun tak kalah dengan Amat Ramanyang yang tampak gagah dengan pakaian bersulam emas. Dan dari kejauhan, seorang wanita berteriak memanggil-manggil namanya. Perempuan berpakaian lusuh itu menyibak kerumunan lalu berdiri di tempat hadapannya. "Siapa wanita itu, Kanda?" tanya istri Amat Ramanyang. 10 tahun harusnya terlalu lama untuk sebuah rindu yang terpendam. Tetapi mulut sang anak kiranya terasa berat untuk menyambut orang yang telah mengandung dan menyapihnya itu. Niat hati hendak memeluk sang bunda sambil berair mata, terhalang malu dan harga diri. Ada bisikan setan, mengakui berarti bukit jadi payah. Maksudnya mengakui sama saja dengan hina, bisik setan di telinga Amat Ramanyang.
Dan Ahmad Ramanyang segera menepis tangan Mak Minah yang hendak merangkulnya, lalu matanya mendelik kepada para pengawal-pengawalnya. "Siapa kau perempuan tua yang tak tahu malu? Jangan dekatkan tubuh kotormu itu ke tuan kami," hadik seorang pengawal sembari menghalau perempuan renta berbaju compang-camping itu dari hadapan Ahmad Ramanyang. Perempuan ringkih itu terpengkal ke tanah. "Ahmad, ini aku makmu, Nyak." Ahmad Ramanyang malah berlalu begitu saja. "Di sini tak ada ibuku, dia tak ada di sini. Ayo kembali," perintahnya. Tetapi Kanda, tahan istrinya Ahmad Ramanyang. "Tidak, ibuku tidak ada di sini. Dan itu perempuan tua bau yang tak punya malu, mana mungkin ibuku. Najis tanganku dipegangnya. Tak mungkin aku lahir darinya dan tak mungkin darahku berasal dari darahnya," perkataan Ahmad Ramanyang bak petir pada siang bolong. Hati Mak Minah hancur lebur, persis ketika ia melepas anaknya itu 10 tahun yang lalu. Bahkan kali ini sakitnya tak terpermanai hingga rasa kasih sayangnya berubah amarah dan kutukan. "Aku tidak mungkin salahnya, biar mata ini telah rabun, biar kau berpakaian bak raja begitu. Hatiku ini hati seorang ibunya, dan hati ini membenarkan kaulah amatku, amat yang terlahir dari rahimku, yang kususui dan kumandikan dengan tanganku. Kau pasti amat yang 10 tahun lalu kulepas dengan air mata dan doa di dermaga ini." Mak Minah bergumam mirih sambil menitikkan air mata, sementara rombongan Ahmad Ramanyang memunggung dan meninggalkannya. Ibunya berdoa kepada Tuhan, memohon keadilan dan kesadaran anaknya. Setelah itu, Ahmad Ramanyang pergi meninggalkan kampung halamannya. Namun, ketika kapalnya baru saja berlayar, tiba-tiba turun hujan badai, kabut, dan gemuruh. Setelah itu, kapal yang membawa rombongan Ahmad Ramanyang terkutuk dan berubah menjadi sebuah bukit, atau disebut juga dengan Bukit Lamreh, dan kapal Ahmad Ramanyang yang menjadi batu karang. Nah, ini dia Bukit Lamreh yang ada di Aceh Besar. Ini sudah menjadi tempat wisata, dan inilah dia legenda dari Ahmad Ramanyang.